Yo, malam semuanya. Ketemu lagi di hari Senin, hari pertama di bulan September. Jadi gimana nih hari pertama bulan September? Kira-kira IHSG bakal lanjut naik apa enggak ya? Oke, jadi kalau kita bicara IHSG, sebenarnya IHSG ini udah hari ini sebenarnya buat new all time high baru ya teman-teman ya. Tapi apakah all time high ini sustain apa enggak? Nah, kita lihat hari ini seperti apa secara teknikal. Sebentar, saya buka catatan dulu. Oke, jadi mungkin kalau secara general ya, yang kita bahas itu mungkin ke ekonomi global ya, seperti kalau inflasi US ya, kemarin ya lebih rendah daripada perkiraan ya, sebesar 2,5%. Terus kalau kita lihat dari produk industri GDP-nya US itu pertumbuhannya itu untuk kuartal kedua direvisi naik menjadi 3%. Q-on-Q itu mostly didorong oleh pengeluaran konsumen yang lebih kuat ya. Terus juga kepercayaan konsumen US itu juga meningkat jadi 103.3. Terus kalau untuk global yang lainnya, Jerman, di prospek ekonomi dari Jerman ini sepertinya nggak lebih baik daripada lebih suram lah daripada iklim bisnis. Dan dia tuh sebenarnya terendah selama 4 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Eropa sepertinya lebih suffering ya. Terus dari China, sinyal campur tangan, laba industri juga meningkat. Terus tapi ada kekhawatiran terkait dengan permintaan domestik yang lumayan lemah ya, dan faktor eksternal yang rumit. Nah, gimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri ya, kebijakan fiskalnya, pemerintah US tuh menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang lokal ya, tenor 40 tahun dengan kupon 6,875. Terus arus masuk juga dari asing ini sebenarnya lumayan banyak masuk ya ke tempat kita ya. Makanya teman-teman kalau lihat ya, rupiah kita menguat cukup signifikan. Terus makanya kalau rupiah menguat cukup signifikan, orang-orang di equity juga lebih gampang dapat flow ya teman-teman ya. Terus data mendata inflasi CPI Agustus dan cadangan devisa akan dirilis minggu depan. Jadi mungkin itu akan jadi katalis yang positif kalau semuanya data inflasi kita di bulan Agustus kemarin membaik. Jadi itu sih kurang lebih ya. Nah, sekarang kalau Indonesia gimana nih? Kita kemarin udah rally gila-gilaan dari bulan Juli ya teman. Bulan Juli. Dari bulan Agustus ya, Agustus awal sampai sekarang. Nah, teman-teman sekarang harusnya baiknya ngapain? Oke, kalau teman-teman pernah wake me up when September ends ya. Nah, sekarang kita nggak ngerti September ini bakal bagus atau enggak. Cuma kita lihat baik-baik ya chartnya secara teknikal gimana. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kita lihat ya dari bulan September ini awal pembukaan IHSG hari ini dia sempat naik ya teman-teman, bisa lihat di sini ya. Ini all time high dia baru. Cuman yang harus dilihat itu kalau kita lihat smaller time frame-nya itu sebenarnya ada gap area nih dari 7635 sampai 7669. Nah, mungkin kalau kita lihat ya IHSG yang seperti ini ada yang spekulasi dari minor trend-nya mungkin double top, atau sebenarnya kita bisa spekulasi bisa aja IHSG ini pullback dulu ya ke closing gap areanya. Bisa aja pullback lebih dalam. Kenapa? Teman-teman bandingin higher high yang di sini, higher high yang di sini, higher high yang di sini sama yang paling terakhir. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan ini minor trendnya sendiri higher high-nya nggak cukup signifikan kuat ya. Malah cenderung hampir nggak buat higher high. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda kalau IHSG takutnya udah mulai kehabisan bensin nih, atau semuanya orang-orang udah mulai ada aksi profit taking. Nah, mungkin teman-teman bisa coba antisipasi nih kalau IHSG udah mulai tinggi. Nah, yang dilihat tuh saham-saham apa aja yang buat IHSG ini bisa naik lagi. Berarti bisa aja nih bank-bank yang kemarin pada naik-naik, mungkin sekarang yang masih belum naik, yang bisa kita lihat mungkin sekarang yang udah naik apa ya, Telkom ya contohnya ya. Kalau teman-teman ingat kemarin Astra itu juga sempat lambat banget ya naiknya, tahu-tahu dia naik lumayan kenceng. Nah, terus dari bulan September apa yang kita bisa antisipasi? September saya masih antisipasi mungkin ada sedikit pullback ya teman-teman ya di bulan September. Biasanya pullback ini sekitar 1-2 minggu lah. Nah, kita bisa lihat kalau 1-2 minggu ke depan or 1 minggu ke depan IHSG ini
flow momentumnya pelan begini, ya harusnya kita mulai bisa ambil profit taking lah. Yang kedua yang bisa kita tunggu apa sih? FTSE rebalancing teman-teman ya. Nah, apa aja yang masuk FTSE? Masuk FTSE kan teman-teman kalau udah tahu kan yang Breeze ya, terus juga ada Brand ya. Mungkin kalau kita lihat dekat-dekat sana mungkin akan ada kenaikan ya, sampai biasanya hari-hari terakhir FTSE itu orang-orang pada jualan. Nah, mungkin kalau kita lihat dari brandnya, nah teman-teman bisa lihat nih, brand ini kan memang ada gap area di sini 11.250 ya. Ini belum closing gap semuanya ya. Mungkin kalau seumpamanya kita mau taking profit area sini ya, anyway kita udah masuk dari area segini kurang lebih dari 37%an ya. Nah, ini teman-teman bisa mulai profit taking nih di 11.250, or teman-teman bisa cari aja profit taking just in case dia turun ke bawah ya, rate di bawah 9.400, 9.300. Nah, mungkin kita bisa collect lagi. Ini kalau untuk yang terkait dengan FTSE rebalancing teman-teman ya. Terus juga ada Breeze ya. Breeze juga hari ini udah lumayan turun ya teman-teman ya, berapa hari. Nah, saya masih ngelihat untuk Breeze pergerakannya akan cenderung sideways dulu. Nah, mungkin kalau kita cari entry point pas di bawah, itu mungkin lebih wise daripada kita kejar harga sekarang. Oke, itu mungkin kurang lebih kalau bicara soal makro ya. Coba kita lihat stock pick yang ada di kita. Kemarin kita sempat ngambil PNL teman-teman ya, tapi kita udah taking profit. Nah, kita masih cari sih kalau pas ada pullback ke bawah. Mungkin yang sekarang masih bisa kita lihat belum entry itu mungkin di ELSA ya. ELSA secara technical, tunggu jangan lihat technical dulu. ELSA. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ELSA ini kurang lebih turnover berarti 13,73 bio. Nah, mungkin kalau kita lihat barang-barang seperti ini yang belum dapat kesempatan naik pas ada pullback area-area 460 itu mungkin bisa kita coba untuk entry ya. Terus juga ada era yang sebenarnya kita barusan keluarin, udah 2-3 kali keluar tapi belum sempat entry, belum dapat entry point juga. Nah, mungkin di era ini di 412, 415 sampai 406 itu bisa dibuat entry ya. Telkom itu juga udah pada naik ya. Nah, terus apalagi ya, KKGI mungkin salah satu jagoan kita yang belum sempat entry. Sekarang di 645 sampai 610 itu bisa coba untuk entry points ya. Ada PANI juga yang ini ya, berkaitan sama ini sentimen sentimen positif dari pemerintah. Juga dia punya emiten sendiri, juga ada non preemptif ya. Terus kita kalau lihat non preemptifnya kan sebenarnya dia masukin aset ya, dan kita ngelihat sebenarnya dari secara fundamental growth story-nya juga masih panjang ya. Nah, masih kita hold sih so far. Nah, yang lemot nih MDKA, kita bisa lihat MDKA pergerakannya juga masih ranging nih teman-teman ya. Nah, kalau saya masih lihat harga-harga sekarang sebenarnya relatif cukup murah juga MDKA. Secara technical risk dan rewardnya juga masih kecil juga. Terus apalagi ya, saya masih nunggu BRMS sebenarnya karena pergerakan ranging. Saya masih nunggu di 145, 149 untuk entry. Lalu kita coba lihat apa lagi ya. MIDI ini juga pergerakannya lemot nih teman-teman ya. Nah, pergerakannya lemot. Harga sekarang 420 ke bawah, itu bisa coba untuk entry. Terus BBTN juga kita ada entry juga, area-area sekarang yang udah sekitar 11%-an ya, 11%-an. Hopefully kalau untuk BBTN ini bisa close gap areanya soon. Terus kalau kita lihat hari ini market juga lumayan slow ya teman-teman ya. Barang-barang yang kayak PTRO yang kemarin naik kencang, hari ini lumayan turun. Terus kayak cuan juga pada turun. Nah, kita masih cari nih, biasanya hari Senin kalau begini sih normal. Nah, apa nih yang kita lagi coba tunggu ya, sebenarnya kayak Excel ya. Excel masih sama ya, berkaitan sama merger and acquisition-nya sama Friend ya. Kita masih ngelihat sebenarnya yang diuntungkan adalah di pihak Excel-nya. Nah, by technical kita juga masih ngelihat area-area entry sekarang juga sebenarnya masih reasonable dengan risk-nya kurang lebih nggak sampai 10% ya. Nah, ini juga bisa kita lihat nih kalau dari sini. Terus ada mungkin di ADMR masih sama juga, dia pergerakan ranging. Antam ini kemarin barusan keluar dari MSCI ya. Nah, area-area sekarang itu jadi area
entry point yang lumayan menarik nih di area berapa 1365 sampai 1395. Wintermar ini juga pergerakannya lambat, pergerakannya lebih ranging ya, agak boring, tapi downside-nya apa ya? Sebenarnya kita lihat dari Wintermar ini kan masih oil related ya. Nah, sementara oilnya ini sekarang masih cenderung turun ya teman-teman ya. Tapi dari Wintermar sendiri ceritanya masih sama ya. Wintermar sendiri nggak begitu terpengaruh sama kenaikan atau ke penurunan harga oil, karena lebih ke shortage dari supply oilnya sendiri. Jadi harusnya yang kita lihat dari rand per day dari si Wintermar ini sebenarnya masih ada chance untuk naik lebih tinggi ya. Terus cuan itu juga kita bisa ngelihat ya, 1, 2, 3 hari belakang ini juga nggak kuat naik lagi ya. Kemarin sempat retesting dari dia punya resisten, masih di sini juga, masih belum bisa buat new high juga. Tapi teman-teman bisa ngelihat dari sini area sampai 13.400 ini kan area gap yang lumayan gede nih. Nah, mungkin kita bisa hope atau sebenarnya kita bisa betting waktu dia pullback untuk closing gap area di atas. Apalagi yang masih kita tunggu sebenarnya dari Raja ini juga secara teknikal nggak ada new low ya, tapi kita masih belum berani rekomendasikan untuk sekarang, masih tunggu. Terus dari Adaro juga kita masih tunggu pullback. Lalu kita masih nunggu MBMA ya, MBMA juga masih di stock pick kita, sama ada Aman dan BTPS. Jadi sementara kalau kita lihat ini yang masih cukup menarik ya. Nah, kalau bank-bank gimana? Kita bisa ngelihat ya, September ini kan sebenarnya yang kita tunggu kan agenda besar dari The Fed, kalau dia akan menurunkan suku bunga. Bakal kejadian apa enggak? Tapi kalau kita lihat dari animo market ya, sebenarnya market ini lebih, atau sebenarnya udah lebih optimis kalau semuanya dari rate cut ini bakal kejadian di bulan September. Nah, yang perlu diantisipasi adalah market ini malah udah pricing in sebelum rate cut-nya kejadian gitu. Nah, kalau rate cut-nya kejadian mungkin akan ada ini ya, take profit sementara atau asli profit taking nanti. Sebenarnya in the long term yang berpengaruh positif terhadap rate cut apa ya? Mungkin salah satunya Bank BRI ya. Nah, Bank BRI kita juga masih menunggu pullback sih teman-teman ya. Kalau pas ada pullback ya, let's say 1, 2, atau 3 hari ini ada pullback, nah maka di area 4.900 sampai 5.000 itu mungkin kita bisa coba untuk collect BBRI ya. Oke, kita lihat lagi apa ya. Ya, hari ini lumayan banyak apa, Saratoga ya. Saratoga itu naik gak ada remnya. Saratoga kalau udah begini sih saya nggak berani untuk ini ya, untuk kejar ya teman-teman ya, kecuali teman-teman mau short term trading ya mungkin bisa aja. Kenapa? Nih dia udah naik dari bulan apa nih, sebelum bulan Agustus ya, dia udah jalan ya. Yang saya khawatirkan sebenarnya orang-orang yang di bawah ini take profitnya kapan? Kalau teman-teman mau masuk ke Saratoga sebenarnya cari di time frame kecilnya atau cari di minor trendnya untuk nunggangin kenaikannya. Nah, kalau UNTR hampir sama, dia juga naik ya, belum ada pullback juga. Nah, percayalah teman-teman, setiap kenaikan selalu ada penurunan. Penurunannya kapan ini kita nggak pernah tahu. Tapi akan lebih baik teman-teman itu menunda kenaikan, menunda untuk entry sih kalau pas harganya udah naik. Karena market nggak selamanya bullish, nggak selamanya bearish. Nah, kalau semuanya kita masuk harga sekarang nih, udah di atas ya. Nah, takutnya pas waktu di atas ini teman-teman beli waktu harga paling tinggi. Di sini kan teman-teman bisa lihat nih, ada resistance area juga di sini dekat area resistance. Kalau kita masuk harga sekarang, takutnya di bawah turun setelah itu. Nah, jadi kalau kita ngomong soal UNTR, saya masih tunggu dulu waktu market lagi ada pullback ya. INTP atau semen Gresik ya, kayaknya semen Gresik ya, ada rencana untuk ekspor keluar ya. INTP relatif masih bearish, masih belum begitu menarik ya. Kalau kita bicara soal market shares, harusnya semen Gresik ini punya market shares yang lebih gede ya, karena dia punya pabrik ada di mana-mana sih gitu.
Terus juga apalagi Maha sebenarnya cukup mengecewakan. Dari teknikalnya ini sebenarnya nggak begitu ideal ya. Cuman teman-teman bisa ngelihat ya, di sini ada divergence ya, divergent momentum, tapi memang belum ada clear reversal di sini. Nah mungkin teman-teman kalau mau masuk di Maha, tunggu pas dia reversal. Untuk sekarang belum ada reversal sih, tapi area sekarang sebenarnya udah cukup murah. Jadi kalau semuanya mau cut loss, let's say ya, mungkin menurut saya tunggu beberapa hari atau tunggu 1-2 minggu. Let's see, kita lihat apakah ada reversal apa enggak. Biasanya nih kalau udah kayak divergent gini ada chance dia reversal. Oke, dari ITMG ini biasanya sih lumayan kasih dividen ya. Untuk ITMG pergerakannya masih ranging ya. Ada dua gap area yang gede ya, dari sini sampai 33.75, 47.50 itu mungkin kita ngomong target jangka panjangnya teman-teman. Nah untuk sekarang sih balik lagi nih, area-area resisten di sini biasanya orang cenderung untuk profit taking, apalagi ya sini udah lumayan tinggi. Jadi mungkin teman-teman tunggu dulu aja pas ada pullback. Jangan pernah masuk waktu marketnya lagi bullish banget ya, karena kadang-kadang yang kita nggak sadar secara psikologi, market itu akan lebih sadar bullish setelah harganya udah naik tinggi. Jadi kalau semuanya kita ngejar nih, terus kita belinya di atas dan berharap dia masih naik lagi, nah sebenarnya kita gambling, karena orang-orang udah pada mulai ambil posisi dari bawah tuh. Terus kayak Astra ini juga sudah naik kemarin ya. Astra menurut saya juga ini udah reversal sih. Kalau mau masuk untuk jangka panjang boleh-boleh aja, tapi teman-teman pastiin kalau masuk ke Astra itu masuknya bukan satu posisi, sebisa mungkin ya 1, 2, 3 entry points ya, atau cuma 1, 2, 3 harga dipecah gitu. HMSP sebenarnya saya lumayan suka nih harga-harga sekarang ya, karena saya ngelihat ini 855 by technical itu ada chance untuk dia masuk untuk close gap areanya. Terus juga dilihat dari ini kan lebih kayak V ya, V form ya. Terus habis itu juga kita lihat ya, dari fundamental kan ada sentimen kalau cukai ini nggak naik lagi di rokok ya. Jadi harusnya secara bottom line itu akan ada impact, tapi nggak mungkin bisa instan sih teman-teman ya. Kita bisa lihat in the long term mungkin akan ada impact bagus buat HMSP. HMSP over gudang garam menurut saya lebih menarik HMSP-nya ya. Secara teknikal gudang garam ini kan masih cenderung turun nih teman-teman ya. Sedangkan kalau HMSP itu ada potensi dia reversal. Jadi kalau kita lihat lebih menarik HMSP-nya daripada gudang garamnya. Oke. Split stock. Oke, Indi juga mungkin pergerakannya lemot juga ya. Dia udah sempat naik ini ya, sempat turun kencang, sempat ini sekarang udah lumayan recovery ya. Mungkin kalau kita lihat ada gap area di 1810 itu mungkin target paling dekatnya kalau kita ngomong untuk Indi ya. Anyway, kita bisa lihat size-nya kurang lebih hampir sama ya. Jadi mungkin target kasarnya lah di 1810. Asumsi dia cuma closing gap area aja. Kalau dari entry bawah ya, let's say kita dapat entry 1365, ya dapat kurang lebih 30%, 25% ya. PNBN juga lumayan rame ya hari ini ya, PNBN, PNLF. Nah cuman nih teman-teman bisa lihat nih, 1 shadow, 2 shadow, 3 shadow. Nah ini sebenarnya shadow ini yang buat buyer apa seller gitu. Kalau saya sih nggak ngelihat untuk area sekarang dikejar itu cukup worth it sih. Kalau mau masuk atau trading cepat ya teman-teman make sure aja cut loss kurang lebih 3-5%. Yes, ini saya gambarnya tadi cuman untuk lebih short term trading aja. Kalau untuk agak panjang mungkin menurut saya akan lebih baik pas dia lagi turun atau pullback ke bawah. Saratoga kenapa bisa melejit gitu ya? Nah ini saya juga nggak tahu nih. Kita coba bahas secara teknikal aja hari ini ya. ITMA juga lumayan banyak ya. Nah, ini juga nih watchlistnya kita nih di sini nih. Nah, cuman ITMA saya masih nggak tahu nih reasonnya kenapa. Secara teknikal juga kalau ini tebak-tebakan ya. Kalau semuanya kita mengukur secara Fibonacci aja bisa dapat. Tapi reason fundamentalnya saya nggak tahu ya. Cuman kita bisa lihat ya dari turnovernya dulu deh minimal ya.
ITMA. Oh, lumayan banyak ya hari ini ya, turnover 26,68 bio ya. Nah, ini mungkin ada something ya, teman-teman bisa pantau dulu aja. Tapi kemarin sebelum turun itu sebenarnya kelihatan dia pergerakannya nggak bisa buat higher high, nggak bisa buat new high, nggak bisa new high. Setiap kali buat higher low itu pendek-pendek, nggak begitu signifikan dibandingin low sebelumnya. Tahu-tahu dia drop banyak. Nah, ini mungkin harus dilihat dulu seminggu 2 minggu ke depan sih. Kalau untuk sekarang menurut saya skip dulu atau kita lihat deh sementara ya. Nice. Ini juga udah lama nih saya nggak lihat. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya ada potensi dia reversal. Cuman kita mesti lihat nih turnovernya berapa. Untuk sekarang sih wait and see dulu. Just in case dia ada reversal barusan kita coba lihat lagi. Sementara ya kalau untuk sekarang saya nggak mau masuk dulu sih. Nah, Sumarecon lah, terus menyangka PLN lah, itu juga sebenarnya cukup menarik tuh movementnya ya, secara teknikal ya. Nah, ini mungkin kalau kita harap pullback 113, 117 itu mungkin masih kita bisa nunggu ya. BES itu salah satu yang saya masih nunggu. SSIA itu juga maksudnya cukup menarik ya, harga 1125, 1170. Terus mungkin satu lagi apa ya tadi ya? Apalagi tadi. Nah, ini masih di bawah, tapi enggak deh kalau ini. Itu saya masih nunggu SMRA-nya, APLN-nya, APLN, BES sama SSIA sih untuk entry point sih. Bumi ini sebenarnya charge dia reversal ada. Cuman kalau kita lihat yang secara fundamental kan kita masih nunggu nih story-nya yang kuasi itu bakal kejadian kapan. Harusnya kalau kita ini ya rumor kita nggak bisa confirm ya, by technical belum kelihatan juga. Rumornya harusnya di Q4 ini ya, atau kita nggak pernah tahu ya, kuasinya bisa aja mundur sampai Q1 di tahun depan ya. Tapi yang jelas secara technical ini kan dia udah buat higher low baru ya teman-teman ya. Terus kita bisa lihat potensinya dia reversal juga ada. Terus cara industrinya dia coal juga lumayan pick up ya. Nah, mungkin teman-teman bisa tunggu tuh Bumi kalau pas ada pullback ke bawah. Akra ini sebenarnya saya nggak begitu sukanya karena dia properti juga, oil juga. Tapi kalau kita lihat dari Akra ini harga-harga sekarang ya di dekat-dekat area support ya teman-teman. Pas kalau di bawah, kalau bisa di bawah support sini itu mungkin lebih menarik untuk dilihat. Untuk sekarang sih tunggu dulu aja karena menurut saya sih masih akan ada chance untuk turun lebih dalam sih. Waduh, NAS and SMRA ini chartnya berkali-kali ini. Oke, kita lihat lagi BBYB. Nah, kalau ngomong ini sebenarnya saya suka BBYB. Yang berikutnya itu ada agro juga cukup menarik. Yang terakhir tuh Arto. Nah, Arto juga menurut saya juga masih cukup kecil juga risknya ya. Risknya kurang lebih saya prepare sekitar 8-10%. Chance untuk naiknya minimal sampai ke resisten yang terdekat aja deh. Kurang lebih di 3.500 itu 22%an ya. BBTN apa bisa ngikut properti? Ya, biasanya BBTN ini proksinya properti. Nah, yang seperti kita bahas tadi di awal, BBTN ini saya masih ngelihat untuk gap area di sini pasti dia pasti kena. Nah, tinggal kita nggak pernah tahu timingnya kapan. Bisa aja nanti waktu ada red cut sektor properti jadi sentimen positif. Ya, harusnya kalau semuanya untuk kesini doang sebentar aja ya. Apalagi kita bisa lihat nih kemarin dia sempat naik 3%, terus sempat naik 4%. Harusnya kalau kita lihat turunnya pelan-pelan, nanti by red cut kejadian ya pengumumannya harusnya sih sentimen positif untuk yang ini ya ke property related. Apalagi ya, coba kita lihat Tugu. Nah, ini saya udah nggak punya nih Tugu ya. Tugu sih kemarin geraknya lumayan lambat ya, cuman kita bisa lihat nih gerakannya lebih ranging sih teman-teman ya. Kalau semuanya sekarang untuk entry menurut saya flow-nya nggak lebih besar ke sini, jadi mungkin lebih selektif aja, apalagi ISG udah mulai tinggi ya teman-teman ya. Euro.
Euro. Ya, ini sih turnovernya yang mungkin yang jadi masalah kalau masuk ke sini ya. Chartnya sih sebenarnya not bad ya. Ada chance dia untuk naik ya. Minimal sampai ke resisten di sini 302 sih. Tinggal teman-teman pilih-pilih aja gitu. Kija juga udah lumayan tinggi. Saya cari yang lain dulu. Unilever. Ini udah nggak pernah saya lihat sih, nggak dulu deh kalau Unilever. Excel tadi udah bahas ya. Kalau semuanya kayak WH. Nah ini juga lumayan nih kalau WH ya. WH, oke coba ini. Ini udah lama juga saya nggak lihat nih WH. Target berapa persen ya kalau bisa naik situ? 28%, 27%. Tapi lebih baik tunggu pullback ya. Menurut saya kalau 118 itu mungkin bisa coba untuk entry. BSDE. Interesting BSDE. Ya tapi teman-teman lihat ya. Dekat-dekat resisten sini ya. Coba aja tunggu pullback dulu deh. Kalau untuk BSDE minimal sampai 1200-an ke bawah sih. Jadi sekarang mau ngapain? Ya tunggu dulu dah. Kalau untuk ini LSIP juga harusnya CPU-an ya. Gosco. Nah ini juga mungkin lebih menarik ini daripada LSIP ya kali ya. 20% ya. Kalau LSIP ini dia udah di atas, saya lebih prefer atau betting ke sini sih, Gosco. Atau kalau mau yang nggak liquid ya kayak CSRA. Tapi ini bisa masuknya mungkin tipis-tipis ya. MBMA tadi udah dibahas. Nah coba kita lihat Arko nih. Arko juga belum menarik sih so far. Belum menarik ya. Pullbacknya lumayan kenceng nih kemarin ya. Tapi dia sebenarnya area higher low ya. Sebenarnya kalau mau betting aja mungkin bisa sih kita taruh di sini stop lossnya. Tapi untuk entry menurut saya masih belum menarik Belum menarik ya kalau untuk aku. Bukan belum menarik, belum ideal. Raam ini salah satu emiten yang lumayan saya suka ya. Tapi kalau untuk area sekarang saya masih mau tunggu dulu, wait and see dulu untuk masuk ya. Apalagi kemarin dia waktu dia turun lumayan kenceng ya. Terus kemarin ada sentimen apa tuh? Sentimen Haritanu ya, ada ngambil ya untuk saham Raamnya. Nah, kita masih mau wait and see dulu. Kalau untuk Ram, menurut saya kalau mau betting atau semuanya kita mau spekulasi di harga 525 sampai 700 lah, let's say. Harusnya masih bisa, 30%-an ya. Keras juga udah naik sih. Tunggu yang lain aja deh kalau ini ya. Buka oke. Buka ini mungkin lebih ranging ya. Saya nggak yakin dia closing gap area. Anyway, gap area juga kecil banget. Tapi kita bisa manfaatin dari sini sampai sini aja kurang lebih berapa persen tuh? 20% sampai 25% punya. Sorry, ini entry-nya salah nih. 115 ya, 115. Jadi harusnya bolehlah kalau mau spek di sini. Ini juga udah lama nih saya nggak lihat nih. MBIX nggak deh kalau ini. IOTF, waduh, hari ini naik banyak ya, 19% ya. Tapi barang begini ya agak susah ya kalau trading teman-teman. Kalau nggak masuk di bawah sih biasanya nggak begitu pede untuk tahan tapi lebih lama sih. Golf ya oke lah waktu dia dibawa. Persen nih kurang lebih kalau kita mau spek ya 13%. Tapi sebenarnya ada yang menarik nih. Bless
Nah, ini movementnya lebih cakep ya. Terus nanti aja deh kalau itu. Mahal dibahas BBYB, BBHI-nya mungkin yang belum. Ini juga lebih menarik sih. BBHI Arto tuh menurut saya lebih oke. Gosko salah satunya. Seger. Belum sih kalau Seger. SMA. MTech ya mungkin yang lebih menarik ya. Ini belum sih MTech sih. Coba kita lihat MTech. Nah, MTech lebih enak nih. Pergerakannya ranging gini ya. 14% ke atas ya. Tuh MTech ya tadi bener MTech. Apalagi NCKL hold 5 bulan dan 1 bulan gimana? Ya gak apa-apa kalau mau hold 5 bulan 1 bulan, tapi kita harus cari story-nya apa. Menurut saya sih kalau mau masuk di sini ya, kita lihat tadi ya rata-rata yang naik 20%. Ini kurang lebih ya paling sini cuma 14%. 14% worth it nggak untuk masuk ke sini? Daripada ini mungkin saya lebih suka Antamnya. Antam kurang lebih di sini 20%. Dan Antam ini masih big caps nih. Kalau kita melihat IHSG-nya ada chance naik ya. Harusnya cap yang gede lebih gampang fun untuk masuk ya. Saya sih lebih suka Antam ya daripada NCKL. Lead Wins. Nah, ini emiten favorit saya. Lead. Ya Lead boleh ya buy technical, tapi harus dilihat ya. Lead ini juga masih ada dep ya yang harus dia beresin sih. Tapi kalau bicara soal fundamental, Wins jauh lebih sehat sih teman-teman ya. Film sih masih tunggu di bawah dulu. Kalau untuk film saya rasa di bawah mungkin masih ada chance ya. Mayapada ya, ini juga nggak menarik masih. BBRI itu dulu bahas. Berapa TV? Apa nih? BRPT maksudnya. BRPT sih hampir sama dengan pergerakan atau nasib grupnya juga. Biasanya BRPT ini kalau teman-teman lihat ya dari pemegang sahamnya jauh lebih banyak teman-teman ya. Jadi BRPT ini kalau kita lihat ya lebih berat daripada emiten-emitennya Pak Prayogo yang lain. Jadi kalau suruh milih BRPT ya mungkin BRPT pilihan saya yang paling terakhir. Gitu kurang lebih. Gimana itu garis hijau sama biru sama merah? Itu saya gambar sendiri. Jadi teman-teman kalau kita di tim riset itu kita update setiap hari ya. Kurang lebih sini ada 300-400 emiten ya. Nah, biasanya emiten-emiten yang kita masuk sini sebisa mungkin kriterianya turnover-nya lumayan gede, minimal 2-4 bio ke atas ya. Kadang-kadang kalau terlalu kecil kita bisa masuk tapi nggak bisa keluar gitu takutnya. Nah kalau kita lihat MIDI itu salah satu yang mungkin kecil ya. Terus mungkin kalau kita lihat barang-barang lainnya market dia punya turnover itu kita nggak begitu prefer yang turnovernya terlalu kecil ya. Even misalnya kayak IOTF tadi ya, IOTF naik ya, itu mungkin turnovernya nggak gitu besar. Terus kayak meja ya itu juga kita juga nggak pernah masukin ya teman-teman ya, karena dia juga nggak begitu besar. Nah itu mungkin kita pilih-pilih sih kalau untuk masukin ke sini. Terus apalagi ya, MPXL nggak dulu kalau MPXL, Inet. Nah ini juga boleh sih, tapi balik lagi ya, concernnya sama tuh. Kalau masuk begini, jangan sampai turnovernya terlalu kecil gitu. Wah ini lumayan sih ya, not bad kalau ini. Nah terus ada barang-barang yang begini. Nah kalau kita masuk ya, ini FCA masuknya setengah mati belum tentu dapat ya. Terus juga fundamental juga masih tebak-tebakan. Nah ini sebenarnya kita hindarin sih teman-teman kayak gini. BDKL, oke apalagi ya. Sebentar, ada satu emiten yang saya lumayan suka nih. Nah ini mungkin ya, buy technical saya lumayan suka kalau pas dia pullback.
Terus tadi Era juga kita ada masukin ya. Ini sih kalau semuanya yang baru-baru IPO menurut saya cukup menarik sih. Area. Nah, yang seperti ini teman-teman lihat. Nih kan kecil banget 1,69 bio. Kemarin waktu hari ini 4,7 nih berapa value? 1 bio. Jadi kalau sebenarnya teknikalnya boleh bagus, fundamentalnya mungkin boleh bagus, tapi sebenarnya value transaksinya kecil banget ini. Nah mau masuk juga orang-orang kadang-kadang nggak bisa masuk besar juga. Nah kadang-kadang juga kita take out sih kalau yang begitu ya. PTRO ini juga sadis nih hari ini ya. Nih teman-teman kalau lihat ya, naik kenceng tapi nggak bisa buat new high ya. Ini kecil banget sih, harusnya kalau seperti ini sih saya expect dia turun, kalau bisa agak dalam aja sekalian ya. Kalau belum punya barang seneng tuh, kalau udah punya barang pusing karena nyangkut di atas ya. Jadi mungkin teman-teman harus hati-hati untuk milih barang, apalagi ya segitu udah mulai tinggi ya kayak tadi. Toba juga lumayan tinggi. Nah PTBA itu masih ada tuh di kita punya stock pick ya teman-teman ya. Target kita di 2930. Ini juga sama ya concernnya. Kemarin waktu kita masuk di sini 14%, ini kita bisa capai dalam waktu berapa lama ya. Kemarin entry-nya di 5 Agustus hampir 1 bulan nih. Besok tanggal 5 udah 1 bulan ya. 1 bulan 14%. Nah cukup oke nggak? Kalau semuanya kayak kita punya duitnya lebih kecil ya, mungkin kita harusnya lebih liquidnya. Carinya yang lebih geraknya lebih liar nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya duit kita lumayan gede ya, atau sebenarnya equity-nya lumayan gede ya, harus cari barang yang seperti gini. Yang paling penting dia bisa naiknya lebih firm ya. Jangan sampai kita masuk size kita kebesaran, kita jadi bandarnya sendiri. Itu yang sebenarnya kita hindarin. Harum ya, ini masih tunggu dulu deh. Kalau ini untuk entry area di bawah. ISP saya juga suka ya, dari ini ya, technical oke, fundamentalnya juga oke. Menurut saya masih oke sih. Bisa lihatnya ada indikator hijau D6. Itu bukan indikator, itu digambar sendiri itu. Yes, cuman setting dari laptop, bukan setting dari akunnya ini kita sendiri. Kalau semuanya untuk gambar ini. PTPP juga lumayan ya. Infra ini lumayan oke sih. Ya kita bisa lihat ya, Wika lah, Weton pada jalan semua ya. WG-nya juga jalan, PTPP-nya juga jalan, ADI juga jalan. Nah mungkin kayak kita cari, kalau mau cari yang begini ya, cari mana yang lagging gitu. Games ini lumayan tinggi, dia juga lumayan kasar geraknya ya. Kalau kita lihat kemarin sempat naik, nih teman-teman bisa lihat di sini nih. Nih turun, dia naik kencang terus dibayar turun lagi. Nah seperti ini kan kalau kita lihat dari minor trendnya udah mulai turun ya. Sebenarnya kalau seperti ini jangan dikejar nih, lebih baik dia turun agak dalam aja sekalian ya. Kita barusan coba ini analisa lagi setelah itu. DSSA ya ini oke lah, tapi 41.000 loh, nggak mahal ya. Biasanya kan kalau ini 41.000 mahal nih, lotnya boros. Nah biasanya orang-orang nggak bisa suka kalau seperti ini. Kita lihat apa lagi yang menarik. Sebenarnya kalau yang emiten yang capnya kecil-kecil lumayan banyak menarik ya, kayak Blast itu saya suka juga. Aman mungkin yang lumayan gede, NCKL juga lumayan. Terus SMGA ini juga pergerakannya masih ranging ya, kalau mau manfaatin ranging juga bisa. PSAB salah satunya mungkin saya masih suka ya, ini juga turnovernya lumayan gede. INKP juga harga sekarang udah murah sih, kurang lebih potensial upside 13%. Terus kita bisa lihat Eral sama Era hampir sama ya. M-Sky mungkin kalau yang agak liar ya, itu mungkin boleh juga dilihat. Coba dilihat lagi mana lagi ya. Tula ini enggak. Ini yang belum naik sebenarnya poultry sih teman-teman. Kalau cari yang poultry mungkin masih
masih boleh lihat ya, karena kayak Cepin ya market cap gede aja belum naik nih. Terus kalau kayak Main udah jalan duluan ya. Nah Java juga mungkin pullback. Nah saya rasa kalau pas di sini ya di 1400-an ya, 1460 sampai berapa nih, 1460 sampai 1490. Nah itu mungkin boleh coba untuk trading cepat. 1 bulan September ini yang expect paling tinggi naiknya apa kok yang market gap. Oke, jadi sebenarnya di tim research itu ada keluarin nih teman-teman ya, setiap bulan emiten apa aja yang kita coba lihat dari LQ45 nya, apa aja yang dari LQ45 yang paling banyak naik ya. Sebentar saya kasih lihat sedikit. Nah ini mungkin ini bocoran dikit nih teman-teman ya. Nih Adaro, Saratoga, ini yang secara 3 tahun naik berturut-turut, ini 5 tahun naik berturut-turut. Nah teman-teman bisa lihat nih dari sini apa aja kira-kira stock pick atau sebenarnya menu-menu yang teman-teman bisa masukin. Nah ini besok kita akan rilis. Nah coba teman-teman pantau terus IG-nya Trimegah ya. Biasanya setiap bulan kita akan keluarin tuh, kita analisa mana yang secara 3-5 tahun berturut-turut itu juaranya di bulan tertentu. Misalnya besok ya bulan September ya, di bulan September apa aja nih menunya bisa kita lihat. Coba ya kalau kita lihat dari sini, Adaro salah satunya. Adaro itu kalau secara 5 tahun berturut-turut ya kasih cuan kurang lebih 19% selama 5 tahun berturut-turut secara average ya. Saratoga juga salah satu yang gede. Nah terus apa lagi, Harum juga gede tuh. Harum berapa persen ini, 23% ya, 23% lah 3 tahun berturut-turut. Terus apalagi ITMG ya biasanya dia kecil. Medco, nah Medco ini kita nggak tahu nih, coba kita lihat Medco. Cara teknikal masih ranging sih. Hostnya IG-nya apa? Nah hostnya sih IG-nya di private. ULTJ kok habis pelantikan ya, semoga ya, harusnya sih kita bisa lihat dari market respon lumayan positif juga. ULTJ ya, ULTJ not bad sih. ULTJ ya, ULTJ boleh lah, kita boleh lihat ULTJ. Ya, coba kita lihat ya. Rals Mayora, menurut saya lebih menaik Mayora sih. Mayora, udah tinggi juga tapi. Cuan, wah ini Burafika nih ya. Sepertinya masih punya cuan banyak ya gitu. Kalau kemarin katanya udah cuan 12%. Ya oke, kita lihat ya bisa naik apa enggak. Cuan tadi udah dibahas, sebenarnya cuan ini kita ekspektasinya dia closing gap area sih 13.400 ya. Tapi mungkin 10.775 akan ada taking profit area di situ. Jadi mungkin ya teman-teman just in case Septembernya itu berjalannya nggak gitu bagus, sehingga ya teman-teman ngambil profit dulu ya sebelum kurang lebih profitnya habis jadi BEP. Nanti kalau udah BEP pas balik ke area yang kita mau take profit naiknya lebih tinggi. Karena apa? Market itu naiknya market itu nggak berjalannya begini teman-teman, berjalannya begini. Jadi kalau semuanya udah tahu berjalannya seperti itu ya jangan berharap dia langsung naik kenceng satu garis gini gitu. Suni ini juga saya nggak pernah lihat nih, udah Suni. Bukan nggak pernah lihat, ada di ini ya kita, tapi belum digambar selesai aja. Suni not bad. Nah ini mungkin boleh dilihat nih. Suni. Nah sekarang kita lihat berapa dia punya.
Tapi dia ternyata turnover kecil ya. Jadi kalau masuk sini jangan terlalu gede deh gitu. Memang returnnya lumayan lah 37% kalau pas dia naik ya. Tapi dia punya turnover memang dia nggak gitu besar. Suni sekalian biasanya Suni sini ya. Ini barang-barang yang naiknya nggak ada berhentinya nih. Kepik. Nah ini juga udah mulai pullback ya. Ini 1 gap, 2 gap. Nah ini mungkin tunggu aja teman-teman. Menurut saya sih jangan dikejar sih kalau udah naik gini. MBMA tadi udah dibahas, Garuda belum begitu menarik, Peter udah mulai tinggi, Akral udah dibahas, TMG udah dibahas, TPIA nih yang belum dilihat ya, TPIA. Aduh, nggak deh kalau ini. Cara ngitung bandar, waduh, saya bukan bandar nih, harus belajar sama bandar. Saya juga mau diajarin sama bandar ya. MBMA, PTRO, Cuan Wins. Oke. Kalau kita lihat memang marketnya hari Senin teman-teman nggak usah khawatir, memang wajar kayak gini ya, agak boring ya. Biasanya pas Selasa, Rabu, Kamis itu malah market udah mulai jalan. Cuman tadi ada beberapa yang lumayan menarik ya. Menurut saya salah satunya ini ya, kalau semuanya kayak yang kecil-kecil ya, area ini lumayan menarik nih. Mungkin salah satunya lagi ya Suni, itu tadi ada yang nanya, itu thank you ya. Tapi mungkin ya turnovernya balik lagi, teman-teman harus perhatiin ya. Terus kalau kita lihat SMRA lah, BSDE, nah itu mungkin bisa sih waktu dia pullback, teman-teman bisa cari untuk entry point. Terus kayak Excel itu juga kita masih ngelihat untuk corporate actionnya harusnya akan kejadian sooner ya. Terus mungkin kalau untuk yang belum dilihat ya TOWR, nah ini TOWR secara valuasi harusnya juga lumayan murah, lumayan menarik ya. Pergerakannya 14%, sama sih, dia biasanya lebih lambat ya, hampir sama kayak PTBA tadi. Ini terus jadi kita bisa lihat juga Telkomnya, Telkom juga menarik ya teman-teman ya. Saya melihat Telkom ini masih ada chance untuk naik ke atas juga. Apalagi ya kira-kira ya. Mungkin kalau untuk barang-barang yang lain ya kayak brand Cuan Pani lah, itu ikutin flow aja ya. Tapi harus perhatiin Cuan ini bukan Cuan ya, brandnya. Hari sekarang ini kan yang naik gara-gara ada sentimen FTSE kan ke brand ya teman-teman ya. Nah harus diperhatiin FTSE rebalancing-nya kapan, jangan sampai dia kena suspend ya sebelum masuk FTSE juga ya, mungkin itu yang harus diperhatiin ya. Nah kapan dia, kurang lebih tanggal 9 ya dia untuk FTSE rebalancing. Nah teman-teman harus perhatiin nih, jangan sampai dari segi emiten itu juga nggak mau kena suspend nih teman-teman ya. Jadi harusnya dari brand kita nggak bisa harap dia kenaikan signifikan banget, kenceng banget ya, tapi mungkin ada sentimen positif dia masuk ke FTSE ya. Teman-teman harus lihat pas waktu pullback yang sehat itu sebenarnya lebih masuk akal atau sebenarnya lebih sehat untuk emitennya kalau kita mau masuk ke situ. Oke. M-Sky tadi udah dibahas, Best tadi udah dibahas, SMRA udah bahas, Saratoga udah bahas, Ayam. Waduh. Enggak deh kalau ini. Mungkin coba ini ada pertanyaan apa? Akra akan bakal positif sebenarnya kalau untuk pengumuman The Fed ini rate cut itu mostly berdampak positif sama ekonomi kita ya. Nah, cuman harus perhatiin orang-orang ini udah expect kalau Fed akan turunin suku bunga di bulan September. Jadi ini di bulan ini nih. Nah, nanti waktu dia keluarin waktu kasih tahu oke, kita rate cut, apakah market akan terus naik ke atas atau market udah euforia dulu sebelum naik, karena mereka udah lihat ini sebenarnya The Fed ini kasih sign paling kencang bulan lalu ya, kalau semuanya The Fed ini akan turunin suku bunga. Nah jangan-jangan market udah keburu naik, terus waktu Fed turunin suku bunga jadi aksi profit taking gitu. Nah mungkin teman-teman harus perhatiin itu ya. BBTN tadi udah dibahas, Cuan udah dibahas, jadi mungkin overall hampir semua emiten yang lagi marketnya rame ya kita udah bahas ya. Mungkin kayak BBKP kayak gini kita bisa lihat, belum ini. BTPS sih kita ada ya teman-teman ya. BTPS itu ada dikeluarin sama Coco Glenn, jadi mungkin ikutin technical atau plan yang Glenn aja dari terima tim ya, harusnya di
11%, 1100 itu kita bisa batasin risk kalau semuanya mau naik ya. Kalau dia turun. Nah mungkin kalau bank-bank saya masih ngelihat kayak harusnya Arto ini juga masih menarik ya. Arto, terus dari BBYB, Argro tadi juga lumayan menarik ya. BBHI salah satunya. Nah tinggal teman-teman pilih. Tapi kalau semuanya suruh pilih satu ya saya kan mungkin pilih Arto-nya sih. Apalagi coba terakhir deh, Bevin. Ini udah lama nggak lihat. Ini juga not bad sih, kita masih tunggu. Oke, teman-teman ya. Jadi overall hampir berapa itu? Kita udah bicara kurang lebih 50 emiten lebih ya untuk yang bisa jadikan watchlist minggu ini. Salah satunya ya mungkin lebih banyak ke coal company, terus mungkin ya banks ya, terutama bank-bank gede yang mendapat benefit dengan rate cut, which is BBRI in this case. Mungkin BBTN juga masih masuk ya. Mungkin kalau semuanya kayak berkaitan sama FTSE rebalancing itu ada BRIS dan Brand ya. Kalau bicara Brand biasanya orang-orang akan kaitin satu grupnya ikut. Nah mungkin teman-teman bisa ikutin momentum. Tapi jangan lupa ya, balik lagi ISG yang udah hampir tiap hari buat all time high. Tapi yang harus teman-teman perhatiin juga, ini rupiah kita lumayan melemah nih ya, beberapa hari ini lebih stuck di sini ya, kayaknya nggak bisa lebih kuat lagi. Jadi mungkin teman-teman harus ikutin atau pantau terus view dari makro ekonomi, berapa sih target rupiahnya kita. Nah kalau semuanya kita lihat dari sekarang, harusnya kita nggak bisa go lower dari sekarang ya, by technical ya. Saya rasa masih perlu waktu untuk menguat lebih kuat lagi ya. Jadi mungkin itu sih kalau notes-notesnya untuk malam ini. Oke, kalau gitu udah banyak teman-teman ya. Sampai sekarang thank you udah ngelihat hampir selama 1 jam. Kita ketemu lagi besok hari Rabu ya, dengan Glenn atau dengan Yasmin yang biasanya bawa dari tim research ya. Hopefully tim research ada yang bisa dipakai. Ada tim research yang bisa kasih insight ya. Or kita ketemu lagi hari Senin minggu depan. Thank you semuanya.